Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel saya. Pada bab CCN 41 ini kita sudah memasuki bab yang ke-6, yaitu bab menghubungkan antar VLAN. Di antaranya di sini kita akan mempelajari konfigurasi interVLAN routing, konfigurasi DHCP server tadarus, switch layer 2 dan switch layer 3, konfigurasi switch virtual interface, konfigurasi IP address dan pengujian SPL dan lain-lain. Oke, di sini kita masuk ke materi yang pertama, yaitu konfigurasi interVLAN routing. Jadi ini digunakan agar VLAN 10 dan VLAN 20 itu bisa saling komunikasi ya teman-teman. Jadi di sini bisa buka systemnya, kemudian di sini kita akan tambahkan subscriber, kemudian kita hubungkan dengan menggunakan kabel alternatif ya teman-teman. Nah, di sini salah. Kita hubungkan menggunakan kabel alternatif ke switch. Kemudian di sini saya akan tambahkan teks ya teman-teman di bawah ruang satu ini. Saya akan tambahkan teks VLAN 10 dengan IP dan satu maaf dengan IP 192.168.1.1, kemudian VLAN 10 VLAN 10 dengan IP 10.1 ya teman-teman. Kemudian VLAN 20 dengan IP 192.168.20.1/24. Oke, di sini ya teman-teman seperti ini. Ini di sini kita bisa buka routernya, kita buka ke CLI, di sini mau saja, dan kita masuk ke ENA, masuk ke config, dan kita akan lakukan interface FR 0/0, kita masuk ke interface F/0/0, kemudian tambahkan IP address 192.168.1.1 dengan subnetnya 255.255.255.6. Jadi kita nyalakan dengan network. Oke, di sini sudah nyala. Kemudian di sini kita bisa, sini sudah hijau teman-teman, kita bisa keluar, kemudian kita masuk ke interface titik 10 ini pada VLAN 10 teman-teman. Sini kita masukkan encapsulation.1 10, kita enter, dan di sini kita tambahkan IP address 192.10.1.255.255.255.0. Misalnya dari 55.0, enter, lalu di sini kita keluar, lalu kita masuk ke interface FA0/0 lagi, titik 20 atau VLAN 20 teman-teman. Kita masukkan encapsulation.1 20 dan enter, kita tambahkan IPF, IP-nya 20.1, enter. Kemudian di sini kita keluar, lalu kita lakukan do show IP interface brief. Oke, maka di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita akan tambahkan pada PC-nya. Sini IP-nya kita ganti 12 karena PC-nya sama 10.1. Dan di sini pada PC 1 kita juga tambahkan PC-nya 10.1. Nah, di sini saya 192.168.10.1. Dan pada PC 2 kita tambahkan juga 192.168.10.1. Dan pada PC 3 di sini kita ganti IP address-nya teman-teman menjadi 12.15 karena gedenya 20.1. Kemudian pada PC 4 kita sama kita 20.1 dan terakhir pada PC 5. Terus kemudian yang 2 kita melakukan 20.1. Oke, sudah di sini saya akan coba buka switch-nya dulu. Kita ke CLI, kemudian masuk ke N, lalu config. Di sini kita masuk ke interface FA0/9, dan kita lakukan switch mode terang. Kemudian kita coba untuk kirim surat dari PC 1 ke PC 0 ke PC 5. Oke, maka successful ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu konfigurasi DHCP server pada root. Jadi kita akan buat agar dia mendapatkan IP secara DHCP. Di sini bisa buka Cisco, kita bisa buka routernya. Ini di sini
kita langsung saja keluar dulu, kita masuk ke M mulai dari awal, Ctrl+T, kemudian kita lakukan IP DHCP full VLAN 10, enter, kemudian kita tambahkan networknya 192.168.10.0 dengan 192.155.0, kemudian default rootnya atau gateway-nya ya teman-teman 192.168.10.1, enter, kemudian DNS server 8.8.8.8, kemudian kita keluar, kita lakukan untuk yang VLAN 20 ya teman-teman. Di sini kita ganti VLAN 20, networknya 20.1, defaultnya 20.1, maaf tadi networknya 20, kemudian DNS-nya 88, kita keluar, dan di sini kita lakukan untuk yang VLAN 1, networknya 1.0, kemudian default rootnya 1.1, DNS server 88, kemudian kita keluar, lalu kita coba untuk ganti pada PC-nya, kita coba ganti PC-nya, kita ganti menjadi IP DHCP ya teman-teman. Ini kita ke IP dengan DHCP, kemudian kita coba pada PC 3, IP DHCP dan kita close, lalu kita coba buka lagi, dan di sini sudah ganti ya teman-teman. Pada PC 3 juga sama, ini kita tunggu, sudah ganti menjadi 20.10. Dan disini kita coba geser dari PC 0 ke PC 4, maka successful. Oke, kita akan masuk ke material ketiga, yaitu switch layer 2 dan switch layer 3. Ini bisa buka Cisco, dan di sini saya akan tambahkan teks untuk tulisan switch layer 2 dan switch layer 3. Ini kita ibaratkan ruang 2 sebagai layer 2 dan switch MLS sebagai layer 3 ya teman-teman. Kita coba tambah teks lagi. Di ruang 2 nya kita tambahkan 2950, dan di switch MLS-nya kita tambahkan 3560. Nah, di sini dikatakan switch layer 3 karena dia tuh depannya angka 2 ya teman-teman. Dan dikatakan switch layer 3 karena depannya angka 3. Oke, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu konfigurasi switch virtual interface. Oke, di sini bisa buka switch, kemudian saya akan coba hapus untuk switch 3 dan switch 4-nya. Ini kita sudah hapus, kemudian untuk routernya juga kita hapus. Ini untuk router kita hapus. Oke, kemudian di sini teksnya saya pindahkan ke sebelah switch MLS saja. Teksnya juga kita pikirkan, kemudian kita akan tambahkan 2 PC ya teman-teman di bawah switch MLS. Ini kita tambah 2 PC. Kemudian kita hubungkan dengan menggunakan kabel otomatis dari switch MLS ke PC 21 dan ke PC 22. Kemudian di sini kita buka switch MLS, switch LI. Ini kita masuk ke N, lalu connector. Ini kita akan melakukan atau masuk ke interface F0/2. Kita buat VLAN 10, kemudian dengan nom programmer, kemudian kita exit, lalu kita masuk ke atau buat VLAN 20, namanya marketing. Kita keluar, dan di sini kita akan masuk ke interface F0/2. Kita lakukan switchback mode access, dan switchback akses VLAN 10, enter, dengan keluar, kita masuk ke interface F0/3. Kita lakukan yang VLAN 20. Oke, sudah, kita keluar, kita coba di show VLAN brief. Oke, maka sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita masuk ke interface VLAN 10. Kita lakukan atau tambahkan IP add 192.168.10.1 dengan 255.255.255.0. Kita keluar, kemudian kita masuk ke interface VLAN 20, tambahkan IP 20.1, enter, kita keluar, dan ini kita masuk ke interface VLAN 1. Kita tambahkan IP 192.168.1.1 dan 255.255.255.0. Kita keluar, lakukan do show IP interface brief. Oke, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu konfigurasi IP address dan pengujian SPI. Di sini buka Cisco, kemudian kita coba buka PC 21, pergi ke IP, dan kita tambahkan IP
192, 168, 10, 20. Kemudian dipilihnya 1, kita ke PC 22, desktop, kemudian IP, tambahkan 192, 168, 20, 25, dengan dipilih 192, 168, 20, 1. Kemudian di sini kita akan coba lakukan switch MLS sebagai router ya teman-teman. Sini kita coba cek dulu di switch MLS. Kita lakukan di show IP route. Maka di sini dia masih HCMP ya teman-teman. Kita akan lakukan menjadi router. Kita lakukan IP routing. Kemudian di sini di show IP route. Oke, maka sudah ada VLAN 10 dan VLAN 20. Kemudian di sini kita akan coba kirim surat dari PC 12 ke PC 21, maka successful. Kemudian dari PC 15 ke PC 22. Oke, dia juga successful. Oke, kita masuk ke materi yang ke-6, yaitu DHCP server pada MLS. Jadi kita akan lakukan agar PC 21 dan PC 22 itu mendapatkan IP secara DHCP. Di sini bisa buka Cisco, kemudian kita buka switch MLS. Ini kita coba keluar dulu, lakukan dari awal, masuk ke on, lalu config. Dan di sini kita tambahkan atau lakukan IP DHCP full VLAN 10. Kemudian kita networknya 192, 168, 10.0, dan network 255, 255, 255, 0. Kemudian di group atau gateway 192, 168, 10.1. Kemudian di sini kita akan DNS server 8.8.8. Kita keluar, lakukan untuk yang VLAN 20 teman-teman. Networknya 20.0. Kemudian default routernya 20.1. DNS server 8.8. Kita keluar. Lalu di sini kita lakukan untuk yang VLAN 1. Networknya 1.0. Default routernya 1.1. DNS servernya sama. Dan kita keluar. Kemudian di sini kita coba buka PC 21, kita lakukan atau ganti menjadi DHCP pada PC 22. Jadi DHCP terus kita coba cek lagi. Oke, maka dia sudah ganti ya teman-teman. Selesai pada PC 22, dia juga sudah. Dan di sini kita akan coba kirim surat. Kita kirim surat ya teman-teman, dari PC 13 ke PC 21, maka dia successful. Oke, kita masuk ke materi yang ketujuh, yaitu soal VLAN. Di sini buka Cisco baru, kemudian kita akan tambahkan satu router dengan 3 switch. Di sini 3 switch. Kita akan terus saja sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan. Kemudian di sini kita akan tambahkan beberapa PC ya teman-teman. Banyak PC. Sebelah kanan sini 2, dan di sini 4. Sini juga 4. Dan di tengah 2 ya lagi, dan di sini 2, sini 4, dan di sini juga 4. Kita sudah di sini dia sebagai VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, VLAN 10, VLAN 20, 40, dan 50. Ini kita coba hubungkan ya teman-teman, dari router ke switch 1, kemudian dari switch 1 ke switch 0, dan dari switch 1 ke switch 2. Lalu kita hubungkan ke PC-nya dari switch 0 ke switch yang sebelah kiri ya teman-teman. Ini tinggal terus saja, maaf. Ini kita tinggal hubungkan saja ke VLAN 20 dan ke VLAN 30. Kemudian dari switch 1 ke VLAN 40 dan ke VLAN 50. Dan dari switch 2 ke VLAN 10, ke VLAN 20. Ini VLAN 20 ada 4. Kemudian ke VLAN 30 juga ada 4. Seperti ini ya teman-teman. Kemudian jika sudah, di sini kita bisa kopaki untuk setiap VLAN-nya atau setiap PC. Ini VLAN 40, VLAN 50, VLAN 10, sini VLAN 20, dan VLAN 30. Dan kita akan tambahkan teks untuk masing-masing. Di sini VLAN 10,
yang kanan juga bulan 10, bulan 20, bulan 20, bulan 30, ini bulan 30, dan yang di tengah bulan 40 dan bulan 50. Oke, kemudian di sini kita akan coba tambahkan teks juga. Untuk setiap bulan 10 itu IP-nya 10.0, bulan 20 IP-nya 20.0, kemudian bulan 30 IP-nya 30.0, bulan 40 IP-nya 40.0, dan bulan 50 IP-nya 50.0. Sudah. Oke, kita masuk ke materi yang ke-8, yaitu bahasa IP LAN dan trunking. Sini buka Cisco, kemudian kita coba buka routernya CLI di sininya, kemudian kita masuk ke N, lalu cancel. Ini kita masuk ke interface F0/0, kita nyalakan dengan shotgun. Aku sudah nyala. Kita keluar, kemudian masuk ke interface F0/0.10 atau bulan 10. Kita tekan on-top selection background queue 10. Kemudian kita IP add, kita IP address +++.1 dan 255.0. Di sini kita keluar, lalu lakukan untuk yang bulan 20. Ini yang 20, dan IP-nya 20.20.20.1. Kemudian bisa kita keluar, lalu lakukan sampai ke bulan 30 atau bulan 50 teman. Ini ke bulan 30, IP-nya 30.30.1. Kita keluar, lalu ke bulan 40. Di sini kita enter mesin background 40, IP-nya 40.40.40.1. Kita keluar, lalu yang terakhir adalah bulan 50. Nah, di sini sana saya lakukan import mesin background dan IP 50.50.50.1. Kita keluar, lalu kita lakukan di show IP interface tree. Oke, maka sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita lakukan IP DHCP bulan 10, bulan 20 dulu maaf. Networknya 20.20.20.0 dan 255.255.255.0. Kemudian di routernya 20.20.1, DNS servernya 88. Yang kita lakukan ya bulan 10, networknya 10.10.10.0. Kemudian di routernya 10.10.10.1. Kemudian kita lakukan sampai ke bulan 50 teman-teman. Sampai bulan 30, networknya 30.30.30.0. Di routernya 30.30.1. Kita DNS keluar, kemudian lakukan yang bulan 40, networknya 40.40.0. Di routernya 40.40.1. Dan di sini kita lakukan untuk yang bulan 50 ya teman-teman. Networknya 50.50.0. Di routernya 50.50.1. Dan kita keluar. Oke, kita masuk materi yang ke-9, yaitu bahas soal tentang interVLAN routing. Sini buka Cisco, kemudian kita buka switch 1. Sini masuk ke N, lalu cancel. Kita lakukan atau tambahan bulan 10 sampai bulan 50 dulu ya teman-teman. Ini sampai bulan 50. Oke, jika sudah kita lakukan di show bulan brief. Oke, sudah ada. Kemudian kita akan lakukan interface range F0/4-5, lakukan switch tab mode akses. Ini switch tab akses bulan 40. Dan kita lakukan yang mengarah ke bulan 50, yaitu 6-7 bulan 50. Di sini kita keluar. Lalu di sini kita coba lakukan display bulan brief. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Kemudian di sini kita lakukan interface range F0/1-3, lakukan switch tab mode terang dan display interface terang. Oke, sudah ada. Dan di sini kita coba masuk ke switch 0, masuk ke N, cancel, lalu kita lakukan yang sama. Kita buat bulan 10 sampai bulan 50 ya teman-teman. Kemudian di sini kita 50 dulu dan di show bulan brief. Oke, sudah
tidak ada. Kemudian di sini kita lakukan yang mengarah ke fill yang 10, 2 sampai 3, kemudian switchback mode akses, kemudian switchback akses fill yang 10. Kita keluar lalu lakukan untuk yang mengarah ke fill yang 20, 4 sampai 7. Di fill 20 kita keluar dan lakukan yang mengarah ke fill yang 30, button 11, mode akses, kemudian switchback akses fill yang 30. Keluar lalu lakukan di show bilang oke, sudah ada ya teman-teman. Kita lakukan di switch 2 juga sama, on dan transfer. Kita buat film 10 sampai film 50. Ini film 40, film 50. Kita lakukan di save film brief. Sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita lakukan yang mengarah ke film 10 sama seperti sebelumnya, panel sampai 23, mode akses, kemudian switchback akses film 10. Lakukan yang mengarah ke film 20, panel slash 4 sampai 7, film 20, kita keluar lalu lakukan interface yang mengarah ke film 30, 8 sampai 11. Switchback mode akses, switchback akses film 30, keluar lalu di show film di. Oke, sudah ada ya teman-teman. Dan jika sudah, kita coba lakukan terang di switch 0, masuk ke interface F/1, switchback mode terang, keluar lalu di show interface terang. Sudah ada ya teman-teman. Kita lakukan di switch 2, masuk ke interface F/1, lakukan switchback mode terang, dan keluar lalu di show interface terang. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu bahas soal tentang pengujian PIN dan DHCP. Di sini juga Cisco, kemudian kita lakukan atau ganti menjadi DHCP di PC semuanya ya teman-teman. Pada PC 2, kemudian pada PC 6, kemudian kita ganti DHCP lalu ke PC 10, kita ganti DHCP, kemudian pada PC 12, kita juga ganti menjadi DHCP. Pada PC 14 juga sama, kemudian pada PC 16, dan yang terakhir pada PC 20. Kemudian juga sudah, di sini kita coba kirim surat dari PC 0 ke PC 16 oke, successful. Dan dari PC 2 dari PC 1 maaf ke PC 10 jadi juga successful. Kemudian coba dari PC 6 ke PC 12. Oke, sini juga successful. Oke, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan di bab 6 kali ini. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah, Bobby Valentino.